Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Penasehat UKPK yang saya hormati, pembina, kemudian pengurus, ketua umum, dan wakil, sekretaris, dan wakil, bendahara dan wakil, dan semua anggota yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan muswa, kendati dalam situasi COVID yang terus meningkat trennya di Kabupaten Jember, sehingga saya harus menyampaikan sambutan ini dengan video ini. Alhamdulillah, kalau kemarin saya menyampaikan konsep ihsan pada acara pembukaan, maka kali ini yang relevan dengan muswa, dengan proses regenerasi dan pergantian pengurus, maka mungkin konsep akhlak yang lebih mempunyai relevansi yang kuat secara epistemologis. Maksudnya akhlak itu kalau kita urut dari hurufnya, ada A, ada K, ada H, ada L, dan ada A serta ada K. Ini menjadi rujukan dari kepengurusan keorganisasian, terutama pada pucuk pimpinan, ya. A itu adalah amanah. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul amanah di dalam menjalankan roda keorganisasian. Amanah itu di dalamnya ada konsistensi, ada loyalitas gitu ya. Kemudian juga menyampaikan apa yang menjadi ide-ide dasar dari kemampuannya di dalam mengelola sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, kompetensi, K. Tentu saja harus ada kemampuan manajerial yang baik dari seorang pemimpin agar kemudian roda organisasi bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa kompetensi, saya kira meskipun kolektif, tapi kompetensi ini mutlak diperlukan dalam rangka mendinamisir dan mengorganisir sebuah organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana, gitu ya. Kompetensi ini memang digali sejak awal, gitu. Kompetensi ini memang dilatih sejak awal, dipelajari sejak awal, sehingga yang bersangkutan betul-betul mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk mengelola organisasi dengan baik. Yang ketiga, harmoni, K. Harmoni itu maksudnya ada perimbangan-perimbangan metodologis, ada perimbangan-perimbangan epistemologis di dalam mengelola sebuah organisasi, sehingga kemudian antara pemimpin dengan yang dipimpinnya ada harmonisasi, antar warga juga ada harmonisasi dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian monolog, tidak bisa, tetapi di situ pasti ada dinamika, dan dinamika ini kemudian dikelola secara baik sehingga terjadi harmonisasi yang diinginkan, sehingga organisasi itu bisa harmonis apabila dikelola secara harmonis, gitu ya. Kemudian ada loyal, di situ ada loyalty. Tentu seorang pemimpin harus punya loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi, komitmen yang tinggi di dalam memajukan organisasi, di dalam membuat perubahan dan terobosan dalam organisasi, sehingga organisasi yang dikelolanya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kepemimpinan yang dilakukan dengan loyalitas yang baik tentu akan melahirkan nanti generasi-generasi yang militan terhadap keilmuan, militan terhadap hal-hal yang bersifat akademik dan lain sebagainya. Kemudian ada adaptasi. Bagaimanapun juga seorang pemimpin hari ini harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, punya adaptasi, penyesuaian diri dengan dinamika keilmuan yang semakin tinggi, punya kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika tuntutan warga yang semakin kompleks dan lain sebagainya. Mau tidak mau dia harus fleksibel, mau tidak mau dia harus punya kreativitas untuk melakukan penyesuaian diri dan adaptasi yang baik dengan semua kondisi, gitu ya. Nah, misalnya
dalam dunia keilmuan, dalam dunia akademisi hari-hari ini memang terjadi dinamika yang cukup deras, yang cukup besar. Maka seorang pemimpin harus visioner, harus mampu melihat hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang dengan landasan-landasan yang kuat. Kemudian yang terakhir, K adalah kolaboratif, kemampuan untuk berkolaborasi dengan yang lain. Kalau dulu paradigma kita adalah paradigma kompetitif gitu ya, jadi mengungguli siapa misalnya dengan speed yang kuat, dengan distingsi yang kuat, dengan ekselensi yang kuat. Tetapi saat ini di samping itu juga diperlukan kemampuan berkolaborasi dengan yang lain, sehingga sinergitas antara dia dengan yang lain, antara sang pemimpin dengan yang lain itu berjalan dengan baik, yang simbiotik mutualistik, itu saling menguntungkan sehingga sama-sama maju bareng maksudnya. Nah, ini yang menjadi pegangan dasar bagi seorang pemimpin. Saya berharap yang akan datang akan lebih baik. Dengan muswa ini akan terpilih pemimpin yang lebih akomodatif misalnya, yang lebih visioner. Apa yang dilakukan sebelumnya sudah sangat baik menurut saya. Jadi hal-hal yang perlu dipertahankan, tapi memang tidak ada gading yang tidak retak gitu ya. Kelemahan-kelemahan diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Maka pada hari ini dengan bacaan basmalah acara ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.